Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan menikmati kebenaran firman dengan tema Nama Tuhan Hebat. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara, ayat pokok tersebut adalah bagian dari cerita peperangan antara Daud dan Goliat, di mana Daud mewakili bangsa Israel dan Goliat mewakili bangsa Filistin. Peperangan tersebut merupakan pertaruhan gengsi kerajaan dan gengsi andalan atau sembahan supranatural, karena Goliat juga mengejek Allah Israel. Peperangan Daud dan Goliat tidaklah seimbang, sebab dari sisi pengalaman, persenjataan, serta postur tubuh, Goliat jauh lebih unggul dari Daud. Jadi, di atas kertas, Goliat lebih unggul. Namun peperangan tersebut berakhir dengan kemenangan Daud. Apa yang menjadi penyebab kemenangan tersebut? Kata kunci kemenangan Daud adalah nama Tuhan. Berdasarkan ayat yang sudah kita baca tadi, Daud berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Keunggulan Goliat dalam pengalaman, persenjataan, dan postur tubuh tidak menjamin kemenangannya atas Daud. Justru ada faktor lain yang menjadi penentu kemenangan Daud. Dan kemudian hasil akhirnya berbalik. Goliat yang unggul di atas kertas dalam segala aspek ternyata dapat dikalahkan oleh Daud karena Daud hadir datang dengan menggunakan nama Tuhan. Saudara, pasti muncul pertanyaan di benak kita. Mengapa nama Tuhan itu sebagai kunci kemenangan? Jawabannya ada pada 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-47. Saya hanya baca pada kalimat yang terakhir. Demikian firman Tuhan. "Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Alasannya tegas, alasannya jelas. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia memberikan kemenangan kepada Daud. Saudara, untuk menjelaskan ayat ini, mungkin kita perlu menengok kepada permainan anak-anak. Ketika masa kecil saya dulu, suka bermain tentara-tentaraan. Suka bermain dengan mainan yang berukuran kecil, dan saya buat 2 kelompok. Ada 2 pasukan atau ada 2 tentara, di mana saya adu antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Mungkin kalau permainan sekarang, istilah yang terkenal adalah Lego. Di situ seringkali anak-anak melakukan permainan untuk mengadu tokoh satu dengan tokoh yang lain, untuk mengadu kelompok satu dengan kelompok yang lain. Pertarungan, pertempuran ada di tangan anak-anak yang memainkan Lego tersebut. Kalau si anak mau memenangkan kelompok A, maka terjadilah kemenangan. Kalau anak tersebut ingin memenangkan kelompok B, maka terjadilah kemenangan itu. Jadi, anak kecil sebagai penentu kemenangan, sebab dialah yang mengendalikan peperangan atas mainan-mainan yang berukuran kecil tersebut. Ilustrasi ini memudahkan kita ketika kita memahami bahwa pertempuran itu ada di tangan Tuhan. Pertempuran itu ada dalam kendali Tuhan. Dan kalau Tuhan mau menentukan kemenangan, pasti terjadilah penentuan itu. Tidak ada yang bisa menghalangi penentuan kemenangan yang dari Tuhan. Dan kita lihat, ketika Tuhan menentukan Daud yang menang, terjadilah kemenangan itu. Daud sudah mengalami dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dia memperoleh kemenangan atas singa. Dia memperoleh kemenangan atas serigala ketika dia menggembalakan
ternak dari orang tuanya. Jadi saudara, Daud yakin betul nama Tuhan, pribadi Tuhan, sebagai pemegang pertempuran, sebagai penentu kemenangan, dan kemenangan itu diberikan kepada Daud. Oleh karena itu, saya dan saudara harus memiliki kunci ini. Berserulah kepada nama Tuhan, sebutlah nama Tuhan, berteriaklah kepada nama Tuhan, bersandarlah kepada nama Tuhan, karena hanya dengan itu kita bisa menang melawan pergumulan seberat apapun. Situasi saat ini membawa dampak-dampak yang berat dalam kehidupan kita, dampak ekonomi, dampak-dampak yang lainnya, bagaikan Goliat-Goliat yang harus kita hadapi. Secara hitung-hitungan kertas, sepertinya berat untuk kita bisa mengatasi persoalan ini. Tetapi yakinlah, ketika kita hadapi dengan bersandar, berseru kepada nama Tuhan, maka Tuhan Sang Penentu kemenangan itu memberikannya kepada kita semuanya. Nikmati kemenangan dengan kunci yang sudah disampaikan dalam kisah Daud ini, supaya kemenangan yang dialami oleh Daud juga selalu nyata dalam hidup kita semua. Saat ini masih ada di bulan Agustus. Saya teringat sekali dengan ayat ini dan tanggal kemerdekaan negara kita. Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1945. Tidak kebetulan saudara, kita sudah membaca dalam ayat pokok tadi, 1 Samuel 17 ayat 45, di mana Daud menyerukan nama Tuhan dan dia alami kemenangan. Demikian juga ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 45, Indonesia menyatakan kemenangan. Mari dengan suasana kemerdekaan ini mendorong kita semua untuk yakin optimis bahwa kita bisa menang atas setiap pergumulan. Berdasarkan 1 Samuel 17 ayat 45 ini, membuat saya dan saudara selalu yakin bahwa hidup kita pasti menang dan menang, sebab nama Tuhan itu hebat, nama Tuhan penentu kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.